mengalirkan kelimpahan kebaikan. Lalu siang hari do the best. Jadi di sini bercerita tentang bekerja ini, Mas. Cintailah Tuhan di segala hal, layani sesama tanpa pamrih, tetap tenang walau badai datang. Hmm, Karena dalam dirimu ada damai yang tak bisa diambil oleh siapapun. Nah, iya. satu hal yang mau diangkat di awal pembicaraan kita, eh, Bhagavad Gita itu adalah satu kitab sucinya teman-teman kita yang beragama Hindu. Itu indah sekali gitu. Sangat indah sekali. Nah, salah satunya yang tadi diceritakan sama Mas Hendra bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita jangan diperbudak sama itu dan gambaran hasilnya gitu. Hmm, Memang hmm, betul sekali. Karena di dalam realita kehidupan kita, tugas utama kita itu lakukan, alirkan realita hidupmu, do the best aja gitu. Karena hmm. soal hasil, Mas, apapun hasilnya itu, istilah kitab suci ini, semua kejadian, apapun yang kamu lakukan, apapun hasilnya, itu menggambarkan sesuatu realita yang sudah pasti itu menggambarkan kebaikan yang paling indah. Hmm, hmm, Jadi hmm, hmm. kalau kamu melakukan segala sesuatu kamu lepas, lepas dalam arti kata kamu nggak melekat sama pokoknya harus begitu, pokoknya jalannya harus dari situ gitu, pokoknya caranya harus begitu gitu, kamu melekat sama prosesnya, kamu pasti akan tertekan ngejalanin itu. Pasti kamu akan nggak enjoy ngejalanin itu. Tapi kalau seandainya dalam setiap perbuatan kita, kita tahu dalam ajaran ini tuh ada 3 fase, Mas, sebetulnya yang perlu kita perhatikan. Nah, fase pertama, ini kan hari dibagi 3 ya, ada pagi, siang, sama malam ya. Jadi Iya. pada saat kita mau melakukan sesuatu, awali selalu pagi harimu dengan niat mengalirkan, semata-mata mengalirkan aja. Mengalirkan apa? Mengalirkan cinta, mengalirkan kebaikan, mengalirkan kasih sayang, tanpa pamrih, serahkan itu semata-mata atas dasar cinta gitu. Jadi pagi hari niatkan untuk mengalirkan. Nah, kalau di Abundant Revolution pagi harinya kan memang udah sadar nafas syukur. Iya. Udah udah diniatkan makasih atas nafas, udah diniatkan terhubung sama Sang Maha gitu. Nah, di siang hari menurut ajaran ini, ajaran indah sekali ya. Tapi ini Siang bukan kitab hari suci ya. Kalau di, bukan. ya, heeh. Betul bukan, ini salah satu gambaran filosofi kebijaksanaan kunonya aja sebetulnya. Hmm, 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 Nah, di siang hari kamu lakukan do the best. Lakukan effort kerja terbaikmu tanpa melekat ke hasil. Gitu. Tanpa kamu harus pikirin hasilnya seperti apa dan kamu patokin ini harus begini, nggak usah. Kamu lepasin aja istilahnya gitu. Lepasin aja hasilnya. Lakukan aja yang terbaik dalam kehidupanmu. Nah, di malam hari disarankan untuk refleksi, Mas. Iya. Review gitu. Disarankan untuk refleksi, disarankan untuk kamu lakukan review. Jadi Contohnya kalau gimana tuh? gambarannya gini, jadi pagi hari kamu bangun, kamu niatkan penyerahan aja, mengalirkan Hmm. aja gitu. Nah, di siang hari do the best, lakukan yang terbaik tanpa melekat ke hasil. Malam hari refleksi, refleksi atas apa? Aku melakukan ini semua atas dasar kemelekatan nggak ya? Atau aku mengalirkan itu semua? Karena apapun hasilnya, itu udah pasti gambaran kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi pada saat di malam hari, lepaskan aja, rasakan aja semua apa yang kamu lewati itu semata-mata memang pancaran dari aliran kebaikan dia. Dan kamu tertidurlah dengan cara tenang, melepaskan tanpa ada beban. Jadi ketika kamu sudah melakukan yang terbaik, dedikasinya itu semata-mata pengabdian, penyerahan, rasa cinta, rasa aliran syukur tanpa batas, itu hasilnya udah pasti yang terbaik sih, Mas. Karena di sisi kamu, kamu melakukan yang terbaik, lalu di sisi Tuhan dan alam semesta, Tuhan dan alam semesta akan menyempurnakan sisanya. Hmm, oke, oke, Begitu oke. cara kerjanya, Mas Hendra. Jadi prinsipnya hasil itu bukan wilayah kita gitu teh ya. Iya, iya. Tapi rata-rata
orang tuh kalau sudah sampai di tingkat keyakinan tertentu gitu, punya Mm, keinginan yang sangat kuat, terus yakin tuh rata-rata udah nggak mikirin hasil, udah iya. gas saja gitu ya. Dan itu justru yang malah bikin mudah terwujud sih. Sebetulnya Kemudian, kan yang bikin kita kecewa kan ekspektasi kita, Mas. mm, 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 Ekspektasi nggak terwujud kecewa. Coba kita lepasin. Mau bagaimanapun hasilnya happy-happy aja gitu. mm, mm. Jadi Kuncinya itu salah satunya. kita tidak mengontrol hasil lah ya, seperti di ajaran stoik kan gitu ya. Stoik Kita nggak. betul, stoikisme gitu, betul. Terus yang kedua, ini kalau kita ngomong Bhagavad Gita, Hmm, itu tuh ketika kita bicara tentang dharma, hmm, kemakmuran itu bisa datang saat hidup kita tuh selaras dengan tugas kita gitu loh. Jadi kita tidak sibuk untuk menjalani jalan hidupnya orang lain gitu. Jadi kita kalau udah ketemu tugas kehidupan kita itu apa, itu kayaknya sudah nggak pengen lagi menjadi orang lain, dan itu menjadi salah satu pintu kemakmuran. Nah hmm. ini teh yang kedua teh, ini kaitannya sama kemakmuran, ternyata kita nggak iri jadi Teh Febi nggak pengen jadi aku dan lain sebagainya. Air tidak iri kepada apa tuh namanya pohon, pohon tidak iri kepada tanah gitu. Betul, bumi nggak iri sama sinar matahari gitu ya, Iya. yang selalu nyinari. Betul banget Mas Hendra. Jadi di awal kita aware dalam kesadaran, itu penting sekali berikutnya kita tahu misi jiwa kita apa. Misi jiwa kita apa? Kita sebagai seorang guru kah? Kita sebagai seorang pedagang kah? Kita sebagai seorang dokter kah? Atau sebagai seorang pelayan kah? Itu kan kalau di awal kita tahu kan lebih enak ya. Ya benar. Jalurnya lebih tertata ke sana gitu. Karena sebetulnya apapun profesi kita, substansi intinya adalah kita jiwa yang abadi. Hmm. Substansinya itu. Substansinya adalah kita jiwa yang abadi. Karena kita sekarang lagi ngomongin Bhagavad Gita, kita jiwa yang abadi dan pahami sama kamu bahwa semua orang punya misi jiwa dan peran jiwanya masing-masing yang tentunya itu sudah dalam kapasitas yang terukur dalam ukuran masing-masing. Jadi kamu nggak perlu ngiri satu sama lain, kamu nggak perlu ngiri sama orang-orang di sekitar kamu karena sebetulnya potensinya itu sama. Kamu utuh, kamu sempurna, kamu berlimpah, kamu adalah jiwa yang abadi dan dirimu adalah percikan dari cahayanya. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu, kalau kamu di awal udah sadar itu, kayaknya udah nggak perlu bingung dan cemas lagi deh Mas. Bener nggak? Karena kalau misalnya nih Mas Hendra, aku dan teman-teman semua udah nyadar nih, oh aku sebetulnya jiwa yang utuh. Aku adalah bagian dari percikan cahayanya yang dibekali juga sama kelimpahannya. Terus kita mau ribet apa dalam hidup gitu? Iya. Ikutin aja panduan alur misi jiwa kamu, kamu di dalam porsi di mana, dan udah lakukan aja yang terbaik. Seperti yang tadi aku bilang, yuk kita ikutin panduannya. Pagi hari niatkan dalam niat suci mengalirkan, mengalirkan kelimpahan kebaikan. Lalu siang hari do the best. Jadi di sini bercerita tentang bekerja ini, Mas. Bukan Hmm. bercerita cuma sekedar kuantum jam lepaskan, bukan. Jadi Iya, di iya, siang iya. hari di sini disuruh untuk do the best. Lakukan yang terbaik dalam rasa tenang. Nggak terburu-buru, nggak perlu yang menggebu-gebu banget gitu, nggak perlu sebetulnya. Hmm. Lakukan pekerjaan itu dalam dalam sikap hidup yang tenang. Kamu bertemu orang, layani orang dengan baik. Kamu bertemu siapapun, beri dia kasih sayang gitu. Itu Hmm, di hmm, hmm, tengah-tengah hmm. harinya tuh pas di siang. Malamnya baru refleksi gitu. Iya, iya. Tapi memang aku sendiri gitu ya, mulai sadar gitu. Oh, tugas kehidupanku tuh itu sebenarnya bukan karena media apa atau blueprint, enggak sih. Kalau aku tuh kayak menemukan sendiri tiba-tiba, kayak semakin hari semakin paham sendiri, oh ternyata ini ya misi kehidupanku tuh. Tapi kan memang ya butuh waktu ya kakak ya. Butuh waktu kan, seiring dengan berbagai macam dinamika dan problematika yang kita hadapi gitu. Pelan-pelan kita tuh kayak kehidupan tuh memberikan sinyal secara langsung maupun tak langsung. Oh ternyata
peran hidupku memang seperti ini, dan ketika kemudian kita sudah tahu bahwa ini adalah peran hidup kita, kita akan enjoy, kita akan lebih mencintai diri kita sendiri, tidak ingin menjadi orang lain gitu ya, dan menjadi diri yang lebih autentik gitu, nggak dibikin-bikin, nggak dibuat-buat gitu kira-kira ya. Nah, Karena gini Mas Hendra, mhm, perjalanan hidupmu ya di usia 30 tahun, memang harus mengalami egonya dulu, kerasnya dulu, mhm, pokoknya begini, ngatur, itu memang harus ngalamin. Tapi mhm, seiring perjalanan waktu, kesadaranmu kan berlapis-lapis, ya betul. kan? Pernah ngerasa nggak, Hendra yang dulu sama Hendra yang sekarang sudut pandang menghandle sebuah peristiwa tuh beda? Oh banget. Beda. Jadi memang Mas Hendra harus mengalami fase-fase kemarin, fase-fase Iya. egois, harus begini, pokoknya anak-anak harus begini, Hmm, hmm, tim aku harus begini, wes pokoknya nggak mau tahu kamu agak galak misalnya di awal. Emang hmm. harus ngalamin fase itu. Itulah spektrum rasa. Itulah spektrum rasa yang memang harus dilewati dan Mas Hendra ketemu banyak orang, aku pun sama, ketemu banyak orang, ketemu banyak orang, ketemu banyak peristiwa, ketemu banyak situasi dan kondisi, kebijaksanaan kamu semakin lebar dan bertumbuh. Lapisan kesadaran semakin terbuka berlapis, terbuka lagi berlapis, terbuka lagi berlapis, terbuka lagi berlapis. Kalau aku nyadarin banget sih, aku lihat videonya Joe Dispenza, lihat videonya Dollar T. Cannon yang lalu aku lihat lagi sekarang. Itu beda loh perspektifnya. Hmm. Kesadarannya tuh lebih, kok klik banget yang sekarang, oh. Jadi kayak kesadaran tuh gampang banget kebukanya. Kalau seandainya kita mengizinkan tubuh kita untuk dialiri sama aliran Sang Maha Pencipta, mengizinkan tubuh kita dipakai oleh Dia gitu untuk semua perbuatan baik bisa diizinkan lewat tubuh kita. Kalau dari ajaran Gita ini ya, itu ada istilah yang aku senang banget. Cintailah Tuhan di segala hal, layani sesama tanpa pamrih, tetap tenang walau badai datang. Hmm. Karena dalam dirimu ada damai yang tak bisa diambil oleh siapapun. Oke. Itu indah sekali kalimat itu. Jadi tetap tenang aja dalam badai apapun yang datang. Karena Hmm. kan jiwamu jiwa yang abadi sebetulnya gitu. Dan itu memang butuh perjalanan waktu untuk sampai di sana. Dan kalimat berikutnya dari ajaran ini tuh seru banget gitu. Kalau aku lihat bisa disimak begitu banyak kebaikan gitu. Bekerjalah dengan segenap hati, tapi jangan menggenggam hasilnya. Percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan yang paling indah. Itu seru Hmm. banget sih. Oke, Itu kita melepas lanjutkan yang Teh. seru. Bagaimana kemudian kemakmuran ketika kemudian dikaitkan dengan ajaran-ajaran filosofi-filosofi yang filosofi kehidupan yang ada di Bhagavad Gita. Salah satunya juga adalah eh kita memang harus menguasai pikiran kita gitu. Jangan sampai kemudian pikiran yang menguasai kita gitu. Hmm, Karena pikiran itu kan bisa menjadi sahabat, tapi terkadang juga bisa menjadi musuh gitu kan. ya. Nah, ini kan relate banget dengan apa scarcity mindset kan. Nah, Mm-mm. bagaimana Teteh eh, caranya Teteh sendiri gitu untuk mengelola, memanage pikiran itu supaya kemudian benar-benar dirimu tuh bisa mengontrolnya gitu, bukan malah sebaliknya gitu Teh. Gimana Teh? Gini Mas, aku menyadari bahwa pikiran itu hanya alat. Di kesadaranku yang sekarang ya, Iya. pikiran itu hanya alat. Pikiran itu memang bagian dari diri kita, bagian dari tubuh kita, bagian dari perangkat yang disematkan di dalam tubuh gitu. Kenapa? Karena tubuh ini memang harus mencipta. Jadi pikiran itu kan dia punya fungsi kreativitas, Mas. Ya Mm-mm. kan? Pikiran itu punya fungsi imajinasi, kreativitas. Jadi alurnya gini, Mas. Allah itu kan maha mencipta. Iya. Oke? Lalu gimana caranya Allah mau mengekspresikan manifestasi atau keberadaan dia di alam semesta ini? Tentunya diciptakanlah kita, Mas Hendra. Mm-mm. Diciptakanlah kita dari percikannya. Memerciklah. Pertama tubuh disempurnakan, lalu masuklah percikan ruhnya. Jadilah Feby, jadilah Mas Hendra. Tapi kalau cuma cukup sampai di situ, nggak mencipta juga kalau nggak dikasih pikiran dan perasaan. Ini adalah perangkat alat. Tapi sejatinya kita kan bukan pikiran itu.
Hmm. Sejatinya kita adalah percikan ruh itu. Jadi the owner is percikan ruh itu, tapi alatnya ya ini, ada pikiran, ada perasaan. Nah, Allah dengan semua kecerdasan yang tanpa batasnya mau berkreasi lewat tubuh kita, lewat diri kita, lewat diri Mas Hendra. Lewat apa? Dia masuklah ke dalam intuisi di dalam pikiran. Terbuatlah imajinasi pikiran itu. Jadi sebetulnya pikiran itu memang akan selalu akan ada dua cerita nih Mas Hendra. Pikiran itu akan ada dua cerita nih. Ketika pikiran itu dikuasai sama ego, cirinya simple. Ego itu pasti dia akan mengantarkan kamu kepada cerita masa lalu sehingga kamu merasa menderita. Hmm. Cerita trauma dulu begini, dulu begitu, pasti ntar jadinya menyesal, pasti ntar jadinya menderita, pasti akhirnya ntar trauma itu muncul lagi. Jadi pikiran itu akan selalu membawa kedua hal. Membawa ke cerita masa lalu sehingga kamu menyesal dan rasanya sedih menderita. Dan pikiran itu juga biasanya akan membawa kamu ke masa depan yang biasanya khawatir, cemas, bingung. Nah, kita sebagai percikannya, ini kan kita bisa lihat nih, si pikiran yang membawa kita ke masa lalu, berarti itu bukan daya kreasi. Hmm. Kegambar nggak Mas? Itu Ya, bukan daya kreasi, itu membuat kita mundur ke energi di bawah 200. Nah, dari situ mulailah kamu ambil kendali. Stop. Stop, yang itu selesai. Aku mau berkreasi ke depan. Bukan mau ngobrolin masa lalu. Jadi kita sebagai pemegang kendalinya itu udah bisa mulai ngelihat lalu lalangnya pikiran lewat Mas Hendra. ya, ya, ya. Oke. Ini mau bawa sedih ke masa lalu, Ed? Enggak. Di sini saat ini sekarang gitu. Hmm. Syukuri di sini saat ini sekarang. Ayo kita mencipta untuk kebaikan masa depan, tapi penciptaan itu bukan atas dasar ego. Maksudnya gimana? Kalau atas dasar ego, pasti Mas Hendra, aku atau siapapun dia akan membuat gimana caranya ya aku dipuji ya, gimana caranya Hmm. nih aku enggak, bukan dengan atas dasar itu. Abundant Revolution dibuat sama aku dan Mas Hendra dedikasinya bener-bener pengen biar teman-teman bertumbuh dalam kesadaran dan menyadari potensi diri teman-teman bisa mencipta dalam kebahagiaan dan kelimpahan. Dan teman-teman bisa terbebas dari penderitaan. Itu dedikasi kita berdua. Hmm. Kalau seandainya ini semua terjadi, semua puji hanya milik Allah, Mas. Iya, 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 iya. Kebaikan hanya milik Dia, Mas. Tubuh kita hanya perantara, cuma perantara. Aliran cinta Dia mau mengalir lewat teman-teman, lewat tubuhku dan lewat tubuh Mas Hendra. Aku Oke, baik. memberikan ilmunya, Mas Hendra men-share kepada Jadi teman-teman. kita itu apa tuh namanya? Seperti yang diajarkan oleh Mas Riko, Mas Andreas, dan Mas Ya, Aji Santoso Putro. Harus sering-sering stay di kesadaran sebagai penyaksi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya Teh, hmm, kalau di Bhagavad Gita itu misalnya dalam konteks pekerjaan gitu ya, kita hmm, dikasih nasihat jangan bekerja itu based on fearness gitu. Jadi jangan bekerja hmm, dalam ketakutan gitu ya. iya, Karena betul. keputusan yang lahir dari rasa takut itu sering justru kayak misalnya kita takut kehilangan gitu ya. Itu Ya, justru membuat hidup kita itu malah makin makin sempit gitu loh. Nah, gimana Teteh? Kan kan wajar toh, kadang muncul perasaan kayak gitu gitu. iya, Gimana? wajar, wajar. Mm, Itu alamiahnya kita gitu, alamiahnya kita. Jadi ketika tahap-tahap awal proses perjalanan hidup kita melakukan sesuatu atau mengambil keputusan tertentu, pasti ada rasa takut, pasti ada rasa cemas, pasti ada rasa khawatir, pasti ada rasa bingung gitu istilahnya. Itu wajar, itulah spektrum rasa. Tapi ketika kita mulai mengenal kesadaran ini, ketika kita mulai mengenal tentang kunci dari rahasia semesta menurut Nikola Tesla, pelajari tentang frekuensi, energi, dan vibrasi. Pelajari tentang energi, frekuensi, vibrasi. Jadi, apa yang kamu getarkan, apa yang kamu pancarkan, kamu menciptakan itu terjadi dalam realitamu.
Jadi ketika kamu mulai tahu bahwa sejatinya diri kamu itu adalah jiwa yang abadi penuh kelimpahan, kamu nggak perlu khawatir lagi dengan itu semua sebetulnya. Just lakukan aja yang terbaik, sisanya nanti alam semesta dan Allah dengan kecerdasannya yang akan menyempurnakan itu. Jadi ketakutan, kebingungan, kekhawatiran itu adalah salah satu ciri kamu belum mengenal siapa dirimu, Mas. Hmm, Itu cirinya. Kamu masih bergerak, berjalan dalam identitas lama. Frekuensi di bawah 200. oke, Itu oke. cirinya. Jadi ketika kamu masih takut, cemas, bingung, itu masih hidup dalam identitas lama yang bergetar dalam getaran kekhawatiran, rasa kurang. Tapi mulailah geser kesadaranmu. Karena alamiahmu, naturalmu, sejatimu, fitrahmu bukan rasa takut itu, bukan. Bukan itu. Sejatinya kamu itu udah lengkap, sempurna, utuh. Nah, untuk mendapatkan itu gimana? Memang gak ada cara lain, Mas, selain duduk hening dan rilis. Kembali ke materi kita ya, teman-teman. Di Bhagavad kita juga di warning gitu. Ketika kita memiliki sebuah keinginan yang tidak terkendali dan keinginan yang tidak pernah selesai, ini sangat manusiawi banget gitu. Dan seringkali kita dikendalikan oleh keinginan tersebut dan tidak jarang orang yang nggak bisa mengendalikan keinginan, nggak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, itu justru dia mengalami jatuh ke titik terendah lagi gitu. Makin dituruti kan belum tentu makin kenyang gitu. Nah, ini kayak gini kan nggak bisa dibilang abandon juga kalau modelnya kayak gini. Betul. Mungkin bisa Itu dikupas tuh. getarannya getaran kekurangan, Mas Hendra. Jadi kalau seandainya getaran tubuhmu ingin, 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 keinginan, keinginan ada, ingin lagi, ingin lagi, ingin, gak selesai-selesai, itu justru getarannya getaran kekurangan. Getaran yang rasanya kamu nggak ngerasa cukup-cukup gitu. Alam semesta ini ngebacanya itu getaran kekurangan. Dan di ujung cerita itu pasti akan ada kejatuhan, Mas Hendra. Itu banyak banyak sekali teman-teman yang privat mengalami satu sisi itu. Jadi memang kadang kita jeda sejenak untuk mensyukuri apa yang saat ini sudah tergelar ada itu penting, Mas Hendra. Karena ketika kamu mensyukuri, maka dia akan berekspansi untuk pada akhirnya bertambah. Tapi kalau keinginan itu nggak selesai-selesai, ingin, dan nafsu kamu besar sekali untuk ego pemenuhan itu, pokoknya sesuatu yang over, sesuatu yang di luar batas limit gitu, yang berlebihan gitu, Mas. Itu Mhm. udah bukan aliran semesta lagi. Oke. Gitu, sesuatu yang berlebihan itu bukan aliran Itu semesta lagi. indikatornya itu ya. Indikatornya itu yang Hmm. too much Iya, itu iya, bukan iya. aliran semesta lagi karena aliran semesta itu dia mengalirkan dengan tenang dan cukup porsinya gitu. Cukup porsinya dia akan selalu bicara tentang balance, tentang balance sesuatu yang seimbang gitu istilahnya. Mhm, 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 Jadi mhm. Paham. alirannya dia smooth banget gitu. Smooth banget. Mengalirnya smooth. Jadi lebih utama itu dikatakan abundant itu. Jadi gini Mas, abundant itu bukannya pemahaman materi kita banyak, kita dapat uang, timbun, 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 duit masuk, 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 masuk. Bukan begitu. Jadi abundant itu bukan bicara masalah yang terlalu berlebihan, berlimpah kamu timbun, bukan. Abundance itu adalah ketika rasa hatimu merasa apa yang sudah kamu miliki saat ini udah lebih dari cukup. Rasa cukup. Kamu bisa menikmati segalanya dan kamu percaya itu abundant, kamu percaya bahwa segalanya sudah ada dan tersedia. Tinggal Iya, masalah waktu aja. Dan oke. di sini saat ini sekarang kamu menikmati kehidupan itu dengan rasa cukup dan penuh syukur dan percaya. Kalaupun misalnya sesuatu itu belum ada di tangan kamu, abundance cirinya adalah kamu percaya bulat bahwa suatu saat itu pasti kamu alami dan kamu dapat. Keren, 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 keren. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Yes. Aduh, dapat banyak nih malam ini. Iya.
Teman-teman setuju ya kalau kita akan sering-sering live kayak gini dengan Teteh gitu ya. Jadi pas kita lagi free, kita Ya, live untuk belajar bareng gitu ya. Terus kemudian ya terjadi transformasi knowledge dan experience sih, dan itu ya, tentu akan sangat berkontribusi positif terhadap perjalanan hidup kita gitu ya.